dari PGP Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Okta, yang kami hormati, uh, Kepala Bidang PTK Dinas Pendidikan. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Hari ini sudah takdir Allah, kita dipertemukan dalam silaturahmi ini. Ada jalan yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita berkumpul di sini untuk menuju Udah suatu sih, udah disiapkan ya. Udah gini nanti habis. baik. Uh, 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 Tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Liza. Untuk angkatan 11. Bapak Ibu semua yang Halo Pak Agus. Pak Agus terlempar lagi ya. Hmm. Sebentar ya Bapak Ibu, kita menunggu Pak Agus Wahidi dulu sebentar. terlempar. Inilah Ya, lanjut Agus. kendalanya kalau kita menggunakan jaringan Facebook. Oke, maaf tadi mungkin kendala sinyal, jadi saya terlempar dari udara menuju ke daratan. Oke, kami sampaikan beberapa informasi seputar rekrutmen BKP reguler angkatan 11. Karena rekrutmen angkatan itu ada dua jenis, yaitu ada reguler Dasus atau daerah khusus. Untuk yang wilayah pengkayaan atau ya. Jadi kita mitos atau opini salah. Kita memahami informasi yang ada tentang PGP. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Terlempar lagi. Bentar ya Bapak Ibu ya. Halo Pak Agus. Agus, sedang di mana? Oke, Pak Agus sudah masuk. Halo Pak Agus. Pak Agus, saya bantu share screen ya. Ya, Pak.
Oke, Pak Andri yang saya screen ya Pak Agus ya. Karena mungkin Pak Agus sinyalnya kurang. Oke. Silakan lanjutkan Pak Agus. Kenapa ada Nggak terbuka itu. Halo Pak Agus. Apa sih? Suaranya masih terputus-putus. Sepertinya hujan lebat dah Singkawang tuh. Halo Pak Agus. Andri, Sudah Pak? bisa? Oke, Sudah. Oke, kita pindah lokasi ini. siap. Tadi lokasinya agak kurang bagus. Jadi Oke, siap Pak. informasi seputar rekrutmen akan kami sampaikan, mungkin memecahkan mitos ataupun fakta yang ada di sekitar kita tentang rekrutmen guru penggerak untuk angkatan 11 ini. Next Pak. Pak Andri, next bisa? Ya, jadi akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu, ini benar atau salah. Jadi untuk memberikan pencerahan buat kita, barangkali ada informasi di luar yang mungkin ada salah persepsi. Yang pertama, next Pak. Salah satu persyaratan seleksi CGP adalah usia maksimal 50 tahun saat lulus pendidikan PGP. Ini benar atau salah? Ya, kita cermati di sini saat lulus pendidikan PGP. Itu umurnya 50 tahun maksimal. Ini benar atau salah Bapak Ibu? Mungkin pernah beredar di sekitar kita informasi, usianya harus 50 tahun setelah lulus pendidikan. Ini benar atau salah? Kita cermati. Ini adalah informasi yang salah. Next, Pak. Next, Pak. Salah satu persyaratan seleksi ini adalah salah. Yang betul, ya, next, Pak Andri. Yang betul adalah persyaratannya 50 tahun saat mendaftar. Ya. Ini persyaratannya 50 tahun saat mendaftar. Jadi bukan saat lulus. Ya. Jadi persyaratan usia maksimal adalah 50 tahun saat mendaftar. Ini penting bagi Bapak Ibu guru yang terutama kepala sekolah yang belum punya NUKS, mungkin bisa memanfaatkan ini. Ya, memanfaatkan untuk guru penggerak bisa digunakan untuk persyaratan kepala sekolah. Next, Pak Andri. Andri, next. Oke, kota kabupaten yang ini daerah khusus. Next saja, ini karena Singkawang bukan daerah khusus. Yang daerah khusus adalah Kabupaten Bengkayang. Ya. Lanjut, Pak Andri. Lanjut. Lanjut aja, Pak Andri. Oke. Jadi kepala sekolah program guru penggerak ini yang tidak memiliki NUKS tidak dapat mendaftar sebagai CGP karena penghargaan kepada kepala sekolah program sekolah penggerak ya
Itu ada sertifikat tersendiri untuk dikonversikan ke guru penggerak. Lanjut, Menteri. Kemudian ini, RPP diunggah pada platform Ayo Berbagi atau ke PMM. Ya. Ini betul atau salah? Ya, selama ini mungkin sebelum-sebelumnya, untuk angkatan-angkatan sebelumnya memang RPP diunggah di Guru Berbagi. Ya, sehingga ini adalah pernyataan yang salah ya, Bapak Ibu. Ya, lanjut Pak Andri. Ini salah, karena yang betul di-upload melalui Drive, ya, Google Drive yang dimiliki oleh Bapak Ibu calon guru penggerak. Dan nanti akan dijelaskan oleh Pak Andri bagaimana menautkan link Google Drive ke SIM PKB-nya. Ini kadang sederhana, tapi vital Bapak Ibu. Ketika link yang ditautkan di Google Drive-nya tidak dibuka atau masih restrict, ya, itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Andri pada waktu trik untuk pendaftaran. Jadi ini sangat vital. Lanjut Pak Andri. Guru atau kepala sekolah yang menjadi instruktur, pengawas lapang dan aktor lainnya di POP dapat mendaftar sebagai CGP. Lanjut Pak Andri. Benar atau salah? Ya, betul ya. Jadi guru atau kepala sekolah yang menjadi instruktur di POP dapat mendaftar sebagai CGP. Lanjut, Pak Andri. Kemudian ini, kandidat yang tidak lulus pada CGP Angkatan 10 tahap 1, ya kemarin kan sudah ada Angkatan 10, tidak dapat mendaftar pada rekrutmen CGP Angkatan 11. Betul atau salah? Iya, jawabannya salah, Bapak Ibu ya. Jadi lanjut, Pak Andri. Jadi CGP Angkatan 10 pada tahap 1 bisa mendaftar di CGP Angkatan 11. Lanjut, Pak Andri. Kandidat yang tidak lulus ya CGP yang tengah mengikuti diklat tidak dapat mengikuti rekrutmen CPP dari guru penggerak. Betul atau salah? Ya, kita di guru penggerak tidak boleh mendua. Ya. CGP kalau ikuti diklat CGP tidak bisa ikut diklat CPP. CPP itu adalah calon pengajar praktek. Tidak bisa dalam suatu waktu ikut CGP sekaligus CPP. Jadi harus pilih salah satu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Guru atau kepala sekolah yang telah lulus seleksi tahap 2 pada angkatan sebelumnya namun belum mengikuti diklat dapat mengikuti rekrutmen CGP angkatan 11. Ya, betul atau salah? Kita lihat, Pak Andri. Iya, salah. Yang betul adalah, lanjut Pak Andri. Guru atau kepala sekolah yang telah lulus seleksi tahap 2 pada angkatan sebelumnya namun belum mengikuti diklat tidak dapat mengikuti rekrutmen CGP angkatan 11. CGP tersebut adalah CGP parkiran atau tabungan. Jadi nanti akan digunakan di CGP berikutnya. Sebenarnya bukan namanya, bukan parkir, tapi tabungan ya. Lanjut Pak Andri. Ya, ini yang paling penting, catat tanggalnya Bapak Ibu untuk lini masa rekrutmen PGP Angkatan 11. Nah, lanjut Pak Andri. Ini yang pertama untuk seleksi pendaftaran, kita tinggal 3 hari lagi Bapak Ibu. Sekarang sudah tanggal 24. Ya. 3 hari lagi akan tutup. Dan jangan suka mepet-mepet Bapak Ibu, nanti servernya kredit penuh ya. Sebaiknya sebelum tanggal 27 kita sudah submit ya. Sudah submit. Nah, Bapak Ibu nanti setelah online ini akan ada pembimbingan langsung dari beberapa kawan-kawan GP yang dari TK, SD, SMP dan SMA secara luring. Jadi nanti silakan ada nomor kontak, akan adakan bimbingan di mana kita siap. Ya. Kemudian tanggal 30 Oktober ini verifikasi validasi, tanggal 12 Desember pengumuman hasil, kemudian 10 Januari ada seleksi tahap 2, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Kemudian tanggal 20 Maret
pengumuman calon guru penggerak pada tahun 2024. Jadi Bapak Ibu yang angkatan 11 akan menjalani program guru penggerak pada tahun 2024. Lanjut Pak Andri. Nah, kemudian untuk pengajar praktek, Bapak Ibu, karena selain guru penggerak dalam PGP ada aktor yang lain yaitu namanya pengajar praktek. Kalau tidak ada pengajar praktek, maka PGP tidak bisa berjalan. Ya. Harus ada dua-duanya. Ada guru penggeraknya dan ada pengajar prakteknya. Untuk pendaftarannya pun hampir sama Bapak Ibu untuk pengajar praktek, yaitu 9 sampai 27 Oktober. Kemudian diumumkan lebih awal ya, itu 8 sampai 30 Januari. Ini seleksi simulasi mengajar, kemudian diumumkan 13 Februari 2024 penjadwalan pembekalan, kemudian 27 sampai April pembekalan habis, kemudian 12 April pengumuman dan penetapan pengajar praktek, kemudian 2024 ini pendidikan guru penggerak angkatan 11 sudah bisa dimulai. Lanjut Pak Andri. Nah, persyaratan dan kriteria rekrutmen CGP untuk reguler ya, angkatan 11. Lanjut Pak Andri. Nah, ini yang sering kadang kawan-kawan di lapangan kurang informasinya bahwa yang menjadi guru penggerak hanya ASN aja. Ternyata guru penggerak atau calon guru penggerak bisa dari non ASN. Jadi guru ASN maupun non ASN, baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta. Karena pada angkatan 5 kami juga ada guru honor dan juga dari guru swasta juga ada. Itu dari SMP Barito, Ibu Rita Mustika. Jadi dari sekolah negeri maupun sekolah swasta yang formal, sedang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Nah ini SLB belum ada di angkatan 5. Mungkin Pak Ruli nanti bisa ikut di situ ya. Kemudian kepala sekolah yang belum memiliki NUKS, nah, berstatus definitif dari ASN maupun non ASN. Ini bisa untuk pengganti sertifikat cakepnya ya. Kemudian memiliki akun guru di data Dapodik. Ya, artinya Bapak Ibu punya SIM PKB dan punya belajar ID. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1. Ya, ini sudah syarat mutlak ya. Kemudian memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun, bukan bekerja di instansi 5 tahun ya, tetapi memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Ini artinya mungkin di sekolah swasta sudah pernah ngajar, bisa dibuktikan dengan surat tugas atau surat SK kepala sekolah sampai sekarang. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu yang mungkin baru dilantik P3K bisa mendaftar ketika pengalaman mengajarnya minimal 5 tahun. Kemudian memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun. Yang tadi dibenarkan salah tadi ya. Artinya 50 tahun saat mendaftar itu masih diperbolehkan untuk mendaftar. Lanjut Pak Andri. Kemudian kriteria umum dan pada peserta guru penggerak angkatan 11. Ya ini normatif sekali Bapak Ibu, bisa dicermati ya bahwa tidak sedang mengikuti kegiatan diklat lain. Ya, artinya tidak didobel ya, tidak ada ikut CGP, ikut CPP itu tidak mungkin. Dan misalnya PPG itu pun tidak boleh. Kemudian tidak sedang proses rekrutmen kepala sekolah gerak, ya, pelatih dan seterusnya. Tidak sedang bertugas menjadi pengajar praktek atau fasilitator. Jadi tidak bisa double. Bapak Ibu yang sudah jadi PP tidak bisa daftar GP. Kemudian mendapat izin dari pimpinan atasan langsung tempat bekerja. Kemudian memiliki keinginan yang kuat. Nah, ini kriteria yang harus dimiliki oleh calon guru penggerak karena membutuhkan semangat yang tinggi dan daya juang yang tinggi juga. Kemudian tetap aktif mengajar selama rekrutmen. Artinya Bapak Ibu tidak cuti mengajar ya, tetap mengajar sebagai guru ketika mendaftar sebagai CGP atau tetap bertugas ya. Kemudian tetap aktif sebagai kepala sekolah bagi kepala sekolah yang mendaftar sebagai CGP. Ya.
Jadi tidak ada istilah cuti dari mengajar atau menjadi kepala sekolah ketika mendaftar CGP. Kemudian kriteria seleksi itu menetapkan pelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini nanti implikasinya pada RPP-nya, Bapak Ibu. Kemudian memiliki kemampuan untuk fokus pada tujuan. Ini pada saat wawancara pun nanti akan diuji. Kemudian memiliki kompetensi menggerakkan orang lain dan kelompok. Ini juga akan diuji atau di asesmen pada waktu wawancara, Bapak Ibu. Jadi pada waktu wawancara nanti akan digali apakah punya kompetensi untuk menggerakkan orang lain dan kelompok. Kemudian memiliki daya juang, ya. Daya juang yang tinggi atau resiliensi. Kemudian memiliki kompetensi kepemimpinan, ya, yang mandiri, kemudian memiliki kemampuan untuk belajar hal baru, selalu ingin tahu. Kemudian memiliki kemampuan untuk membagikan berkomunikasi dengan efektif dan memiliki pengalaman mengembangkan orang lain. Ini biasanya tergambar pada CV-nya, kurikulum vitae-nya. Sejauh mana sudah menggerakkan atau pengalaman mengembangkan orang lain. Jadi Bapak Ibu dari CV-nya silahkan dicantumkan pernah ikut menjadi sukarelawan, pernah jadi panitia apa, silakan masukkan dalam pengalaman sebanyak-banyaknya sebatas yang disediakan. Ya, kalau misalnya disediakan maksimal 3, isi semua. Ya, jangan sampai ada yang kosong. Kemudian memiliki kedewasaan dalam berperilaku sesuai kode etik. Ya, ini emosionalnya biasanya nanti akan diuji pada waktu wawancara. Lanjut Pak Andri. Ya, ini untuk CPP ya. Mungkin CPP ini ada 2 untuk kalau di Singkawang CPP-nya itu tidak hanya dari guru penggerak, tapi juga dari guru atau kepala sekolah dan guru penggerak. Ini ada juga kemarin saya lihat di data yang ada, CPP yang mendaftar di Angkatan 11 ada dari guru, ya. Kemudian ada yang dari CGP, ya. Ya, ini untuk kategori rekrutmen pengajar praktek. Lanjut, Pak Andri. Ya, peran dan kriteria pengajar praktek itu hampir sama dengan CGP, Bapak Ibu. Ya. Mbak mungkin menekankan pada guru maupun kepada kepala sekolah, kalau dari guru penggerak itu sudah langsung on system, memiliki sertifikat pendidikan S1, pengalaman mengajar 5 tahun, memiliki sisa masa kerja 2 tahun sebelum pensiun, kemudian mengimplementasikan pembelajaran yang berusaha pada peserta didik, kemudian memiliki pengalaman mentoring, ya, pelatihan guru selama 1 tahun. Jadi nanti di dalam wawancara itu ada nanti pengalaman Bapak Ibu mengembangkan orang lain atau mentoring, ya. Jadi Bapak Ibu yang mendaftar CPP siapkan kurikulum vitae-nya pada saat Bapak Ibu mentoring atau pelatihan guru, karena akan ditelusuri, akan dikejar pada waktu wawancara. Ya. Jujur saja Bapak Ibu pada waktu mengisi CV, waktu mentoring, jangan mengada-ada. Kalau mengada-ada biasanya tidak konsisten. Ya. Lanjut Pak Adri. Ini juga pengajar praktek masih ya, kompetisi yang diharapkan dan perannya. Kalau ini Bapak Ibu nanti kalau sudah menjadi PP untuk perannya dalam memfasilitasi lokal karya setiap bulan. Jadi selama itu ada CGP, maka PP juga ikut bekerja selama 6 bulan. Nah, cuma tambahannya kalau PP itu sebelum bertugas itu sudah ada pra pembekalan, ya, pembekalan dulu. Jadi lumayan banyak. Kemudian berbagi praktek, mengevaluasi, memfasilitasi, dan membuat laporan capaian perkembangan. Nah, ini untuk PP lumayan sibuk ya, setiap lokal karya ataupun kegiatan pendampingan selalu membuat laporan. Jadi itu gambarannya Bapak Ibu, karena saya juga belum menjalani sebagai PP, kurang bijak rasanya kalau menggambarkan hal ini. Lanjut. Lanjut Pak. Ya, ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Andri tentang tata cara rekrutmen atau pendaftaran. Ya, jadi
pesan yang berulang kali disampaikan oleh tim BGP adalah hal-hal kecil yang kadang itu sangat vital jangan sampai menghambat. Artinya misalnya dalam mengcopy atau menyalin link drive-nya, jangan sampai drive-nya belum dibuka. Ya, jadi linknya masih link terkunci, itu fatal. Dan sistem tidak akan peduli. Bapak Ibu lupa atau bagaimana, tidak akan peduli. Maka hati-hati dalam mengunggah link di SIM PKB. Gitu, Bapak Ibu, Pak Andri, saya kira itu aja. Nanti lebih banyak lagi akan disampaikan oleh narasumber berikutnya, yaitu dari Pak Andri tentang pendaftaran dan triknya untuk lolos di seleksi satu ini. Dan nanti setelah ini kita juga akan secara luring, yang SMA, yang siap membantu, SMA, SMK, saya bersama Pak Yudi, Pak Sabani, Bu Lia, Bu Devi akan membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan sampai submit. Ya. Kami pun sudah berkoordinasi dengan MKKS, insya Allah bisa difasilitasi mengenai perizinan dan tempatnya. Saya kira cukup sekian, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Liza. Oke, terima kasih Pak Agus Wahidi MPD atas pemaparannya mengenai informasi rekrutmen CPP maupun CGP Angkatan 11 bahwa Bapak Ibu untuk CPP ini bisa dari rekognisi yaitu dari guru penggerak, dari Bapak Ibu guru atau boleh dari kepala sekolah. Kemudian untuk batas usia Bapak Ibu untuk CPP ini berbeda dengan CGP. Kalau CGP itu usianya itu pada saat pendaftaran maksimal 50 tahun. Nah, sedangkan untuk CPP, calon pengajar praktik ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ingin bergabung ini paling tidak usianya ini 58 tahun. Paling tidak masih ada 2 tahun masa kerjanya. Jadi mungkin bisa diinformasikan dengan kepala sekolah atau rekan guru lainnya yang ingin bergabung menjadi pengajar praktik. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya yaitu dari Pak Andri Suwandi SPD. Pak Andri Suwandi ini adalah guru SDN 61 Singkawang yang juga merupakan koordinator guru penggerak Kota Singkawang. Jadi Pak Andri akan menyampaikan materi tentang tata cara pendaftaran untuk CGP Angkatan 11. Dipersilakan Pak Andri. Oke, terima kasih pada Ibu Liza sebagai moderator pada siang hari ini. Yang kami hormati Ibu Okta selaku Ketua Tim Pokja PGP BGP Kalimantan Barat, Bapak Safari Hamzah SAG MSI selaku Kabid Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, Pak Deki selaku Penjab Dinas Pendidikan dan Pendidikan Kota Singkawang yang kami hormati, dan seluruh anggota guru penggerak Angkatan 5 Kota Singkawang yang kami banggakan, dan kepada Bapak Ibu peserta calon calon guru penggerak Angkatan 11 yang berbahagia. Mohon izin untuk menyampaikan sedikit materi terkait yaitu bagaimana tata cara untuk mengisi program guru penggerak ini. Saya mohon izin share screen dulu Bapak Ibu. Apakah sudah nampak? Oke Bapak Ibu, ini adalah program guru penggerak Angkatan 11. Mungkin kita langsung to the point saja Bapak Ibu ya. Nah, ini siklusnya, siklus hidup layanan basis IT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
yaitu untuk sumber data penarikan data kita itu yaitu dari Dapodik, Bapak Ibu. Jadi segala sumber yang ada yaitu dari Dapodik. Kemudian siklus layanan basis Kemdikbud ini dimulai dari tahun 2016. Awalnya itu berbasis portofolio dan akhirnya berjalan 2017, 2018, 2019 hingga 2020. Jadi program-program ini salah satunya adalah program unggulan Kementerian Pendidikan, yaitu salah satunya program Guru Penggerak. Nah, ini SIM PKB kita sudah terintegrasi dengan akun Belajar ID. Oke, sumber data basis Dapodik kita yang si SIM PKB itu adalah dari Dapodik Pusat, Bapak Ibu. Oke, ini kita langsung ke tata cara bagaimana pendaftaran calon guru penggerak angkatan 11. Oke, yang pertama adalah alur pendaftarannya itu bagaimana. Kemudian kedua, persyaratan calon guru penggerak. Ketiga, daerah sasaran angkatan 11. Keempat, tata cara pendaftaran. Dan yang kelima adalah tahapan seleksi angkatan 11. Oke, Bapak Ibu, eh, ini adalah alur alur untuk pendaftaran guru penggerak, yaitu nanti ada 2 tahap, Bapak Ibu. Nah, kita hari ini fokus pada tahap pertama, yaitu untuk langkah 1 kelengkapan CV dan dokumen. Jadi ketika Bapak Ibu login ke beranda guru penggerak, nanti Bapak Ibu akan diminta pilih pengajar praktik atau peserta CGP ya. Nah, jadi Bapak Ibu jika ingin mendaftar sebagai calon guru penggerak, Bapak Ibu pilih CGP. Ketika Bapak Ibu ingin menjadi pengajar praktik, jadi Bapak Ibu pilih pengajar praktik pendidikan guru penggerak. Jadi nanti pada tahap 1, ini ada pertama ngisi CV Bapak Ibu. Jadi mengisi pengalaman bekerja, biodata Bapak Ibu, pelatihan, sukarelawan, apakah Bapak Ibu pernah mentoring atau coaching. Kemudian yang kedua, unggah dokumen. Dokumen itu adalah pas foto, kemudian siapkan ijazah terakhir, kemudian siapkan KTP, surat izin atasan, kemudian fakta integritas, dan unggah tautan RPP. Begitu juga dengan untuk peserta CGP. Nanti jika sudah selesai, maka nanti akan centang hijau semua, baru Bapak Ibu kirim berkas. Kirim berkas pendaftaran, nanti kita tinggal menunggu tim verbal dari pusat untuk menilainya. Oke, ini alur umumnya. Jadi setelah tahap 1 tadi, proses verifikasi, nanti akan ada pengumuman seleksi tahap 1, nanti tahap kedua, nanti Bapak Ibu ada simulasi mengajar dan wawancara. Nah, untuk RPP yang Bapak Ibu upload pada saat pendaftaran ini, jadi RPP ini adalah RPP yang untuk kita simulasikan nanti pada saat simulasi mengajar. Nah, jadi jangan kita upload RPPA nanti pada saat simulasi, lalu RPPB yang ditampilkan. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi RPP yang saat ini Bapak Ibu upload, nah, jadi itulah yang untuk ditampilkan nanti pada saat simulasi mengajar. Pilihlah RPP yang Bapak Ibu kuasai. Nah, kita lihat dulu, kira-kira seleksi tahap 2 itu di semester berapa nanti, misalnya. Jadi Bapak Ibu pilih RPP yang Bapak Ibu kuasai. Sehingga pada saat nanti, pada saat melakukan simulasi, jadi Bapak Ibu menguasai materi tersebut. Nanti setelah simulasi, baru Bapak Ibu melakukan seleksi wawancara. Setelah itu, baru pengumuman seleksi tahap 2. Setelah pengumuman seleksi tahap 2,
Bapak Ibu ditetapkan sebagai peserta pendidikan guru penggerak dan Bapak Ibu melakukan pendidikan guru penggerak. Seperti itu. Oke, ini syarat menjadi guru penggerak mungkin tidak perlu dijelaskan lagi ya. Oke, ini portal guru penggerak. Bapak Ibu sudah mengetahuinya ya. Oke, ini daerah sasaran. Alhamdulillah untuk Kota Singkawang. Alhamdulillah untuk Kota Singkawang itu menjadi sasaran juga di angkatan 11. Oke, ini adalah selanjutnya tata cara pendaftaran CGP. Jadi Bapak Ibu masuk ke SIM PKB. Jika Bapak sudah masuk ke SIM PKB, maka Bapak ke portal guru penggerak. Nanti akan ada tampilan menu seperti ini. Jadi Bapak Ibu klik daftar sekarang. Mungkin yang sudah ada di dalam Zoom ini sudah menekan daftar sekarang ya. Oke, nanti ini Bapak Ibu pilih calon peserta atau calon pengajar praktek. Jadi ketika Bapak Ibu ingin menjadi calon peserta CGP, jadi Bapak klik yang paling atas, peran yang pertama. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menjadi calon pengajar praktik, dipilih yang kedua. Nanti dicentang, kemudian Bapak Ibu klik daftar. Oke, di sini Bapak Ibu nanti lengkapi, masukkan fotonya, ya, masukkan fotonya. Dan ini kita harus melengkapi CV langkah pertama dan esai sebagai langkah kedua. Perhatikan Bapak Ibu statusnya. Untuk status kalau masih tanda seru ini berarti kita belum mengisi Bapak Ibu. Jadi keterangan status ketika centang warna hijau seperti ini. Jadi status kalau sudah dilengkapi maka warna hijau seperti ini. Nah, jika masih tanda seru maka wajib diisi. Oke, lanjut. Bapak Ibu di sini ada disuruh klik unduh berkas. Nah, jadi sebelum mengisi CV, harap pengunduh melengkapi dokumen di bawah ini. Jadi untuk surat dukungan kepala sekolah dan surat rekomendasi dari kepala sekolah, nah, Bapak Ibu unduh di sini ya. Kemudian lanjut. Oke, ini untuk CV, pengisian CV. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mengisi CV, Bapak Ibu klik mulai kerjakan. Oke, ini adalah instrumen pengisian CV. Oke, Bapak Ibu, saya izin langsung masuk ke SIM PKB-nya biar jelas ya. Saya mohon izin minjam kepada teman saya ya, satu sekolah. Nah, ini adalah akun teman saya. Nah, ketika kita ingin mengisi CV, nah, kita klik mulai kerjakan di sini. Nah, ini ada informasi kita diminta untuk menyiapkan 8 dokumen. Nah, ini Bapak Ibu nanti disimak, diperhatikan, dibaca, kemudian klik centang di sini, kemudian lanjut pengerjaan. Oke, Bapak Ibu, di sini ada beberapa item, yaitu informasi penting, kemudian pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi, pengalaman menjadi sukarelawan, pengalaman melatih mengembangkan orang lain,
dan dokumen penting. Oke, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin mengisi informasi umum, ini informasi umum ada di paling atas posisinya Bapak Ibu ya. Nah, jadi informasi umum Bapak klik di sebelah kanan. Ketika Bapak Ibu ingin melengkapi, klik ubah di sini. Ya, diisi sesuai dengan kondisi Bapak Ibu ya. Nah, diisi. Jika sudah lengkap, maka lanjut ke pengalaman mengikuti pelatihan. Oke, jadi untuk pengalaman mengikuti pelatihan ini, coba kita lihat. Nah, ini ada kita disuruh minta masukkan nama pelatihannya. Ketika Bapak Ibu mengikuti pelatihan kan pasti ada sertifikat. Nah, ketika ada sertifikat, tulis nama pelatihannya apa, kemudian penyelenggaranya dari mana. Kalau misalnya kalau dari Dinas Pendidikan, berarti dari pemerintah kabupaten kota. Kalau misalnya komunitas, nah, maka yang kita masukkan komunitas tersebut. Nah, di sini kita pilih ya. Jadi kemudian tahun kegiatan. Seandainya tahun kegiatannya tahun lalu, misalnya kita laksanakan tanggal 25 Februari 2022 sampai 30 Februari 2022. Jadi kita tetap masukkan tahunnya 2022. Kalau sudah selesai, ditulis tahunnya 2022. Seperti itu. Tapi kalau misalnya masih berjalan, dikosongkan. Nah, ini ada keterangannya. Kosongkan jika masih aktif dalam kegiatan. Oke, ini terkait form pengalaman mengikuti pelatihan. Di sini untuk pengalaman mengikuti pelatihan, kita diminta boleh memasukkan 3 pelatihan terbaik yang relevan dengan profesi yang kita ikuti. Jadi yang bisa kita masukkan itu maksimal 3, Bapak Ibu. Bagaimana kalau 1 atau 2? Kalau misalnya sertifikatnya hanya ada 1, masukkan 1 saja. Nah, tapi kalau misalnya ada 5 sertifikatnya, nah, masukkan 3 saja. Pilih yang terbaik. Jadi hanya 3 maksimal yang boleh dimasukkan di sini. Ketika sudah data riwayat 1, misalnya Bapak Ibu mau nambah, nanti ini tambah riwayat data. Data riwayat ya, tambah data riwayat hingga 3 kali. Oke, ini untuk form mengikuti pelatihan. Kita lanjut pengalaman berorganisasi pendidikan. Nah, ini pengalaman berorganisasi pendidikan. Ini juga pengalaman berorganisasi pendidikan itu diminta maksimal 3. Jadi maksimal 3. Ya, maksimal 3. Jadi bagaimana kalau hanya 1 yang diikuti? Boleh, 1 saja. Seperti itu. Jadi maksimalnya 3, Bapak Ibu. Boleh 3. Jadi kalau ada 1 atau 2 organisasi, boleh dimasukkan. Yang penting terkait dengan organisasi pendidikan. Ini untuk pengalaman berorganisasi. Kemudian pengalaman sukarelawan. Ya, sukarelawan juga. Ini diminta maksimal 3, Bapak Ibu. Diminta maksimal 3. Jadi kalau 1, 2 itu boleh dimasukkan. Jadi sukarelawan ini maksudnya kegiatan-kegiatan Bapak Ibu yang tidak membayar Bapak Ibu gitu. Jadi Bapak Ibu sukarelawan untuk membantu orang lain. Nah, atau membantu komunitas. Misalnya dalam komunitas A, misalnya kan Bapak Ibu ini mengikuti kegiatan A. Jadi Bapak Ibu sebagai panitia, Bapak Ibu itu tidak dibayar atau Bapak Ibu hanya membantu sesukarela Bapak Ibu. Nah, itu bisa dimasukkan Bapak Ibu. Jadi maksimal 3 menjadi sukarelawan. Atau Bapak Ibu misalnya
sukarelawan membantu misalnya saat ini membantu misalnya penggalangan dana untuk Palestina misalnya itu bisa dimasukkan Bapak Ibu. Nah, nanti kan kita bisa milih nama programnya apa, penyelenggaranya siapa. Nanti ruang lingkupnya ini ada beberapa Bapak Ibu. Ruang lingkup sekolah ada, kalau dalam sekolah, komunitas luar sekolah Bapak Ibu. Jadi ada dua pilihan. Nah, jadi nanti setelah Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu ceritakan tugas dan peran Bapak Ibu sebagai sukarelawan itu. Jadi Bapak Ibu ceritakan maksimal karakternya itu 1.000 karakter. Oke, ini terkait tentang sukarelawan. Kemudian pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain baik secara individu maupun kelompok. Oke, Bapak Ibu, ini untuk pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain, ini kita diminta tuliskan 3 pengalaman saja, Bapak Ibu, maksimal 3. Nah, secara berkelanjutan, dalam kurung selain mengajar di sekolah. Jadi ini pengalaman mengembangkan atau melatih orang lain secara berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan pengalaman Bapak Ibu. Nanti sasaran pengembangannya ini bisa siswa, bisa guru atau masyarakat umum. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai guru kelas biasanya kan, atau sebagai guru mapel, mungkin ada salah satu murid kita yang mengalami kendala. Kita misalnya membuat program nih untuk murid ini, untuk beberapa murid ini. Jadi bisa kita masukkan itu. Kita tujuannya apa, ya kan? Nanti kita ceritakan proses pengembangan yang Bapak Ibu lakukan. Jadi intinya pada saat Bapak Ibu menjelaskan di deskripsi sini, ya. Jadi Bapak Ibu ceritakan latar belakang Bapak Ibu melakukan aktivitas itu. Latar belakangnya apa? Kemudian kesulitan apa yang Bapak Ibu hadapi? Kemudian bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan atau memberi solusi pada kesulitan yang Bapak Ibu hadapi dan dampaknya apa atau hasilnya bagaimana. Nah, ini kata kuncinya Bapak Ibu. Jadi harus ada latar belakangnya kita melakukan pengembangan, kemudian kesulitannya apa, kemudian solusinya apa, dan hasilnya bagaimana. Nah, ini adalah kuncinya Bapak Ibu. Jadi ini bisa kita masukkan 3 pengalaman Bapak Ibu. Oke, untuk melatih dan mengembangkan orang lain. Kemudian dokumen penting, ini juga sangat penting Bapak Ibu. Jadi untuk pas foto, Bapak Ibu siapkan ya. Bapak Ibu siapkan, ini kita diminta untuk mengunggah berkas foto dalam bentuk JPG atau JPG atau PNG. Besarannya itu 20 KB sampai 1,5 MB Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya kasih tanda warna biru ini. Ukuran 3x4 atau 4x6. Boleh. Jadi besarannya jangan lupa Bapak Ibu ya. Jadi kalau melebihi 1,5 MB itu tidak bisa. Kemudian untuk KTP, nah Bapak Ibu baca catatannya, pastikan nama pada KTP yang diunggah sesuai dengan nama Bapak Ibu ya. Nah, jangan nama istrinya atau nama suaminya yang ditampilkan ya. Nah, kemudian pastikan NIK pada KTP yang diunggah sesuai dengan data NIK. Jadi harus sesuai. Kemudian Bapak Ibu memfoto atau menyeken, jangan blur. Hmm. Kalau pegegar kan, pegegar lalu blur. Nah, jangan. Nah, pastikan tampilan KTP yang Anda tidak terbalik untuk memudah diverifikasi. Nah, bahasa Inggrisnya usaha nak tersungsang, Bapak Ibu, KTP harus tegak, usaha nak terbalik. Nah, kemudian untuk besaran filenya juga sama, Bapak Ibu. Dalam bentuk JPEG, JPG, atau PNG.
ukuran 20 sampai 20 KB sampai 1,5 MB. Oke, kemudian untuk ijazah S1 Bapak Ibu ya. Jadi ijazah ini sesuaikan dengan ijazah Bapak Ibu yang ada di Dapodik. Nah, sesuaikan dengan ijazah yang ada di Dapodik. Nah, untuk besaran filenya itu 20 KB sampai 1,5 MB juga Bapak Ibu. Tipenya tipe JPEG, JPG, PNG, dan PDF. Jadi boleh salah satu Bapak Ibu. PDF boleh, PNG boleh, JPG boleh, JPEG juga boleh. Oke, ini untuk ijazah. Kemudian fakta integritas Bapak Ibu. Fakta integritas juga wajib Bapak Ibu isi ya. Oke, kita coba download dulu. Oke. Oke, mungkin fakta integritas nanti pada saat tanya jawab kalau misalnya Bapak Ibu mau ingin ditanyakan ya. Sama juga surat izin atasan, ini wajib juga. Kemudian surat rekomendasi, kemudian SK pembagian tugas mengajar. Nah, ini penting juga disampaikan untuk SK pembagian tugas mengajar. Bapak Ibu upload SK pembagian tugas yang saat ini Bapak Ibu ya. Jangan tahun ajaran yang lalu. Pastikan Bapak Ibu mengunggah pembagian tugas mengajar dengan format, boleh format JPG, boleh JPEG, boleh PNG ataupun PDF Bapak Ibu. Ya, SK yang dimaksud adalah SK pembagian tugas mengajar pada saat ini. Jadi SK yang Bapak Ibu upload itu adalah SK pembagian tugas semester 1 tahun 2023 tahun 2024 Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian untuk RPP Bapak Ibu untuk RPP ini Bapak Ibu untuk formatnya Bapak Ibu bisa unduh di sini ya. Bisa unduh di sini. Nanti kita juga coba ajarkan bagaimana cara mengunggah RPP pada saat di sini ya. Nah, ini sebenarnya di sini sudah ada juga tata cara unggah RPP Bapak Ibu. Nanti kita langsung tutorial saja Bapak Ibu ya. Oke, untuk RPP Bapak Ibu kita coba download dulu ya formatnya. Ini saya stop dulu. Kalau Oke, ini GR itu apa sih GR tuh? ini adalah format RPP yang ada di CPKB. Oke, jadi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu buat seperti ini. Untuk tulisan yang di atasnya ada tulisan format RPP ini Bapak Ibu delete saja ya. Bapak Ibu delete. Nah, Bapak Ibu sesuaikan. Kemudian namanya Bapak Ibu tulis, nama Bapak Ibu, kemudian nama mata pelajarannya apa, kemudian tema atau materi pembelajarannya, tujuan pembelajaran jangan lupa Bapak Ibu, kemudian indikator pembelajaran, dan alokasi waktu. Untuk alokasi waktu, Bapak Ibu bisa menggunakan full, contoh seperti ini 2 kali 35 menit,
satu pertemuan misalnya kan. Ini kalau full Bapak Ibu. Ini kalau full, nanti pada saat Bapak Ibu simulasi mengajar, jika lolos tahap 1, nanti kan ada simulasi mengajar. Nanti dari yang 2 kali 35 menit ini, nanti Bapak Ibu konversi menjadi 10 menit. Karena pada saat kita melakukan simulasi mengajar, yang diminta adalah RPP yang 10 menit. Bapak Ibu bisa juga full menyampaikan RPP yang ada di sini sebanyak 2 kali 35 menit. Ini untuk SD. Kalau SMP mungkin 40 atau 45 menit atau SMA. Ini saya contoh SD Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu langsung alokasi waktunya langsung 10 menit. Satu pertemuan misalnya. Ini untuk simulasi Bapak Ibu. Jadi RPP yang digunakan saat ini, yang Bapak Ibu upload, itu adalah RPP yang untuk Bapak Ibu simulasikan nanti pada saat Bapak Ibu simulasi mengajar. Kalau kami dulu, untuk pembagian waktu 10 menit ini, jadi ketika pendahuluan kegiatan inti dan kegiatan penutup, jadi kami bagi untuk pendahuluan 2 menit, kemudian kegiatan inti kami bagi waktu 6 menit, kemudian kegiatan penutup 2 menit. Wah, ini pasti ngebut lah ngomongnya nih ya. Ya, pandai-pandai kita ngaturnya Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana dalam waktu sesingkat ini kita bisa menyampaikan materinya. Jadi Bapak Ibu, pengalaman kami untuk RPP ini biar lebih mudah tersampaikan, Bapak Ibu pilih materi yang medianya enak. Enak digunakan, enak didapat, dan mudah dilihat. Nah, karena kalau tanpa media konkret yang jelas, nah itu akan, Pak Ibu tolong di mute dulu. Nah, untuk RPP seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu pada saat membuat RPP ini RPP yang untuk ditampilkan nanti pada saat simulasi mengajar. Kemudian RPP ini kan di bawah ini ada sumber atau media pelatihan. Ini nanti Bapak Ibu bisa ganti penilaian Bapak Ibu. Karena kalau RPP tanpa penilaian itu adalah hampa Bapak Ibu ya. Jadi ada penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan keterampilan itu dimasukkan Bapak Ibu ya. Jadi intinya ada ini nama mapelnya, kemudian materi pembelajarannya, tujuannya, indikatornya, alokasi waktu, kemudian kegiatannya, pendahuluan, kegiatan inti, penutup, kemudian penilaian Bapak Ibu. Jangan lupa nanti di bawah kalau bisa tanda tangan kepala sekolah dan tanda tangan Bapak Ibu. Nanti di-scan dan Bapak Ibu upload ke Google Drive. Oke Bapak Ibu, saya coba praktekkan bagaimana mengupload di Google Drive ya. Oke Bapak Ibu, udah nampak? Nah ini adalah akun Google Drive saya. Nah, Bapak Ibu mungkin yang masih bersuara mungkin untuk di mute dulu ya Bapak Ibu ya. Lalu turut berduka cita. Pak Ibu, mohon untuk di-mute dulu ya. Nanti akan ada. Oke, silakan lanjut Pak Andri. Oke, ini adalah tampilan Google Drive saya.
Nah, jadi ketika Bapak Ibu ingin Ini yang matikan. mengupload RPP, ya, saran saya Bapak Ibu buat folder baru, biar tidak terpisah atau tergabung dengan file-file lain. Kita klik new folder. Nanti Bapak Ibu ketikkan judulnya RPP CGP misalnya kan, angkatan 11. Kemudian Bapak Ibu create atau buat. Oke, Bapak Ibu sedang azan ya. Break sebentar, Pak Andrik. Kita break sebentar ya. Udah saya Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Siapa sini? Lanjut aja, Pak Andrik. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu sudah membuat folder RPP tadi ya, Bapak Ibu masuk, kemudian Bapak Ibu uploadkan RPP Bapak Ibu. Contoh, ini kita mengupload ya. Kita cari file kita.
Oke, contoh ini RPP. Nah, contoh ini RPP. Kita upload. Nah, ini sudah ya. Jadi ketika Bapak Ibu mau menempelkan linknya, Bapak Ibu klik ini, Bapak Ibu copy link ini Bapak Ibu. Nampak kan Bapak Ibu ya? Copy link ini. Nah, di bawah ini ada manage access. Kita klik, tunggu ya loading Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Pastikan ini general aksesnya itu pastikan anyone with the link Bapak Ibu ya. Jangan restrict atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi jangan dua ini tapi anyone with the link. Ini Bapak Ibu pilih yang ini. Oke, jika sudah, nah ini tetap viewer Bapak Ibu ya. Bapak Ibu copy linknya. Nah ini sudah tercopy Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu kita tertutup. Setelah Bapak Ibu copy link tadi, jangan Bapak Ibu ubah ya. Biasa kan ada kalau diubah menggunakan SID atau Bitly dan lain-lain. Nah, itu jangan Bapak Ibu. Jadi tetap biarkan dia normal. Kemudian Bapak Ibu uploadkan di Bapak Ibu. Ini tertutup layar saya Bapak Ibu. Saya stop dulu ya. Enggak nampak nih. Jadi link ini Bapak Ibu nanti pastikan ya. Layar saya enggak nampak. Nah, dan nampak Bapak Ibu? Nah, jadi kalau kita kembali di sini, ketika upload PPP, Bapak Ibu akan mengunggah. Jadi Bapak Ibu klikkan judulnya, judul RPP-nya apa, kemudian deskripsinya. Deskripsi ini menggambarkan RPP singkat Bapak Ibu, menceritakan tentang apa. Kemudian, tahu tak RPP tadi yang sudah Bapak Ibu copy, langsung Bapak Ibu tempel. Boleh langsung CTRL-V, langsung juga di sini klik kanan bisa langsung tempel. Nah, ini Bapak Ibu jangan Bapak Ibu ubah ya. Jadi ini harus tetap murni seperti ini supaya nanti pada saat RPP-nya dicek, maka RPP Bapak Ibu langsung bisa terhubung. Jangan menggunakan SID atau Bitly atau yang lainnya yang Bapak Ibu ubah namanya. Seperti itu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah mengunggah, nanti Bapak Ibu klik simpan. Klik simpan di sini Bapak Ibu ya. Oke, ini terkait untuk KTP.
Oke, tadi ada pertanyaan bagaimana untuk RPP kurikulum Merdeka kan? Kan tidak tematik menggunakan KTP, TP, apakah boleh diubah formatnya? Ya, Bapak Ibu. Untuk RPP yang ada di sini itu tidak baku, Bapak Ibu. Yang penting komponen-komponen RPP itu seperti tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, penilaian, kemudian ada alokasi waktu, kemudian judulnya. Nah, itu jangan sampai kelupaan Bapak Ibu. Jadi format di sini tidak baku. Jadi Bapak Ibu boleh menyesuaikan apa yang sudah Bapak Ibu kuasai. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, terkait untuk pengisian CV, saya pikir cukup sampai di sini. Kita lanjut untuk pengisian esai Bapak Ibu ya. Oke, untuk pengisian esai Bapak Ibu bisa mengklik esai, kemudian Bapak Ibu ketika sudah mengklik esai, Bapak Ibu dibaca dulu ya ketentuannya. Kemudian jika Bapak Ibu sudah membaca, klik centang dua ini. Dengan ini saya menyatakan bla bla bla. Kemudian Bapak Ibu mulai mengerjakan. Oke, ini kalau kita kelamaan dalam login di SIM PKB, nah ini mohon maaf sesi Anda telah habis. Nah, makanya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu dalam mengisi SI, kami harapkan untuk mengisinya di Word terlebih dahulu. Seperti itu Bapak Ibu. Dari tidur baru pujian kawe. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini terkait, ini cara unggah dokumen tadi sudah ya. Oke, kita lanjut pengisian esai Bapak Ibu. Ini esai sudah. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, instrumen pengisian esai itu ada 5 pertanyaan kalau tidak salah Bapak Ibu. Nah, jadi harap teliti Bapak Ibu mengisi esai. Dalam pengisian esai juga kami ingatkan Bapak Ibu jangan mengambil dari internet Bapak Ibu. Karena itu akan terhitung plagiasi. Ini cara pengisian esai Bapak Ibu. Oke, dalam pengisian esai itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yaitu karakter, ada beberapa karakter yang harus kita penuhi, dan maksimal karakter itu ada juga Bapak Ibu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah selesai mengisi semuanya, CV sudah, esai sudah, langkah satu dan langkah kedua, dan sudah centang hijau dua-duanya, Bapak Ibu jangan lupa klik kirim berkas Bapak Ibu ya. Jangan lupa kirim berkas, karena se sehebat apapun yang Bapak Ibu isi, ketika Bapak Ibu tidak mengirim berkas, maka itu akan sia-sia Bapak Ibu. Oke, ini terkait esai. Kita lanjut dulu. Nanti akan kita masuk ke strategi pendaftarannya Bapak Ibu di sini. Oke, ini strategi pendaftaran. Jadi Bapak Ibu
fokuslah ke tahap pertama dulu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus fokus ke tahap pertama dulu. Jangan pikirkan simulasi mengajar, jangan pikirkan wawancara itu nanti Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu fokus lulus tahap 1 dulu. Nah, tahap 1 ini Bapak Ibu isi CV-nya, kemudian isi esainya Bapak Ibu ya. Oke, untuk tahap 1 nanti Bapak Ibu mengisi esai, CV, biodata, foto, KTP, ijazah, fakta integritas, pembagian tugas, surat izin, dan RPP. Oke, untuk isi esai Bapak Ibu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu. Jadi jangan ambil dari pengalaman orang lain atau ngambil dari internet. Nah, ini untuk esai sangat penting Bapak Ibu karena kementerian ini dia pertama kali itu akan mengecek plagiasi Bapak Ibu. Ketika esai Bapak Ibu sudah terdeteksi plagiasi, maka kementerian itu tidak akan mengecek secara mendalam. Toh ini sudah plagiasi, tidak perlu dicek lagi, seperti itu kan. Nah, jadi Bapak Ibu tolong kalau bisa diketik ya, diketik. Saya berikan kata kuncinya Bapak Ibu ya, kalau misalnya untuk mengisi esai ada 5 kata kunci yang paling tidak Bapak Ibu harus kuasai. Yang pertama Udah Bapak Ibu meninggal. Pak Lotai udah meninggal ke? Oke, kata kunci untuk mengisi esai Bapak Ibu paling tidak ada 5 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu orangnya ini orang yang mau belajar, orang yang mau belajar. Kemudian Bapak Ibu ini orang yang memiliki inovasi tinggi, mau berinovasi, melakukan perubahan. Kemudian Bapak Ibu ini orangnya yang mau berbagi. Kemudian komunikasi, ya, komunikasi antara rekan kerja, kemudian dengan atasan, dengan siswa, atau dengan orang tua murid. Nah, itu membangun komunikasi yang baik Bapak Ibu. Kemudian kolaborasi. Ini kata kunci yang kelima, kolaborasi. Bapak Ibu ini bukan orang yang bisa bergerak sendiri, tapi tanpa kolaborasi kita tidak akan bisa maju, Bapak Ibu. Nah, jadi inilah kita makhluk sosial. Makhluk sosial ini kita perlu kolaborasi. Jadi di CGP ini untuk membangun kita seperti ini, Bapak Ibu. Kita mau belajar, berinovasi, berbagi, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Dan apapun yang kita lakukan itu, tujuan akhirnya adalah untuk peserta didik, Bapak Ibu. Jadi ingat kata-kata kuncinya 5 itu, yang akhirnya untuk peserta didik. Jadi kita mau belajar, kita melakukan pelatihan ini, pelatihan itu, kita mau mengembangkan ini, mengembangkan itu tujuan akhirnya adalah kita untuk peserta didik. Nah, jadi sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara bahwa apapun yang kita lakukan ini sebagai guru itu semuanya untuk murid, murid dan murid Bapak Ibu. Nah, jadi ini kata kunci esai yang mungkin banyak yang belum diketahui, tapi inilah dari pengalaman kami yang kami lakukan, alhamdulillah dilancarkan Bapak Ibu. Jadi kata kunci yang pertama yaitu Bapak Ibu mau belajar, kemudian yang kedua Bapak Ibu mau berinovasi. Inovasi apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan seperti itu kan? Bapak Ibu mau berbagi, kemudian Bapak Ibu komunikasi yang baik dan mau berkolaborasi sehingga apapun yang Bapak Ibu lakukan ini bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik. Jadi kuncinya, ujung tombaknya itu adalah peserta didik Bapak Ibu. Ini kata kunci yang menurut saya paling ampuh untuk dalam mengisi esai. Jadi apapun yang kita lakukan, kita itu melakukan untuk murid, murid, dan murid Bapak Ibu. Nah, ini untuk esai. Dan yang kedua Bapak Ibu, untuk pengisian esai ini isikan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam kelas maupun di luar kelas. Kalau saran saya kalau kita sebagai guru itu dalam lingkup kelas kita dulu Bapak Ibu. Nah, jadi perubahan apa yang sudah kita lakukan. Jadi kata kuncinya yang sudah Bapak Ibu ya. Jadi jangan akan yang kita lakukan. Jadi bukan akan yang kita lakukan, tapi yang sudah kita lakukan.
perubahan-perubahan apa yang sudah kita lakukan. Itu yang Bapak Ibu isikan dalam esai. Nah, jadi ketikan secara nyata, secara real. Untuk bahasanya, bahasanya bahasa kita saja Bapak Ibu. Jangan terlalu tinggi, jangan menggunakan teori ini, teori itu, ya. Ngambil di Google, jangan. Kita ngalir aja bahasanya. Jadi tidak perlu bahasa tinggi, tidak perlu pakai bahasa baku dan lain sebagainya. Kita mengalir saja ngisinya Bapak Ibu. Sehingga apa yang kita isikan itu real. Oke. Untuk esai seperti itu Bapak Ibu ya, untuk kunci-kuncinya. Oke, yang kedua percaya diri saat mengisi CV. Kemudian ketiga percaya diri dengan foto sendiri ya. Ya. Kemudian foto KTP bagian identitas terbaca dan teliti saat mengunggah. Unggah ijazah terakhir, fakta integritas, unggah pembagian tugas mengajar untuk guru ya, yang ada jam mengajarnya Bapak Ibu. Dan terbaru untuk KS, Kepala Sekolah, SK Pengangkatan, surat izin atasan langsung dengan format yang baru, ada tadi di BKB-nya, kemudian unggah RPP atau modul ajar yang paling dikuasai. Ini Bapak Ibu ya. Oke, ini untuk tahap 1. Nah, ini Bapak Ibu, ini jangan lakukan ini. Nah, jangan mengisi esai berdasarkan teori, jangan menjiplak karya orang lain atau plagiarisme, dan jangan asal ketik Bapak Ibu. Ada nih pengalaman yang ketik A semua, asalkan sampai itunya, karakternya. Nah, jangan mengisi CV ala kadarnya, lengkapi semaksimal mungkin Bapak Ibu. Jangan memodifikasi foto. Contoh seperti menjadi Dracula misalnya kan, jangan pakai filter, foto selfie dari atas, jangan Bapak Ibu ya. Tidak perlu memfoto bagian belakang KTP. Nah, jadi bagian depan aja Bapak Ibu. Jangan mengunggah surat keterangan sedang kuliah S2 atau S3. Jangan gunakan format fakta integritas pengawas ujian dan lain-lain. Mungkin tidak nyambung Bapak Ibu ya. Jangan gunakan materai dari Google atau bekas pakai. Nah, ini jangan menggunakan materai bekas Bapak Ibu ya. Ini ada pengalaman teman saya nih Bapak Ibu menggunakan materai bekas dan akhirnya ia tidak lolos Bapak Ibu. Nah, ini ketahuan Bapak Ibu. Eh, Kemudian 8, tidak perlu mengunggah foto pelantikan. Sebagai kepala sekolah kan, jangan. Nah, kemudian 9, jangan memalsukan tanda tangan atasan. Ya, tidak perlu unggah surat izin atasan. Tidak perlu unggah surat izin dari suami atau istri. Nah, tidak perlu bukti chat dengan atasan. Tidak perlu. Jadi tidak boleh memalsukan Bapak Ibu ya. Jangan mengunggah RPP karyan orang lain. Oke Bapak Ibu, ini adalah grup WA berjenjang Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu eh, gabung ke grup ini ya. Untuk jenjang TK dan SD silakan gabung. Ikut-ikut. Boleh langsung eh, difoto atau langsung klik ini Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu untuk gabung di grup WA masing-masing jenjang. Ketika ya SD atau SMP masuk di yang pertama, TK atau SD, yang SMP di tengah, SMA, SMK, SMP silakan gabung sini Bapak Ibu. Nanti materi ini juga akan kami share Bapak Ibu ya. Berapa orang ikut? Kemudian juga ada yang ada yang bertanya bagaimana cara menghitung karakter, ya kan? Cara menghitung karakter yang ada di esai kita. Nggak mungkin kan kita mau ngitung huruf satu-satu kan Bapak Ibu ya. Andri, Budi, Darmila, Deki, Dasika, Dita, Oke, ini saya stop dulu Bapak Ibu ya. Saya mau melihatkan bagaimana cara untuk menghitung Putri, jumlah karakter yang ada di yang Bapak akan Ibu isikan di esai. Jadi paham kan kayak gini anak. Minimalnya Hmm. banyak SD.
Kasih kilan aku udah orang. Ada Pak Sularta ada. Oke, sudah nampak Bapak Ibu? Kopriansa pengikut Oh, S2. Topan siapa? ada di situ. Oh, habis dah. Pak Yudi deh masuk. Oke, Bapak Ibu, ini kita coba lihat bagaimana cara menghitung jumlah karakter Bapak Ibu ya. Jadi jumlah tulisan kita, oke Bapak Ibu, misalnya ini. Saya masukkan contoh ya. Kita. Oke, nampak Bapak Ibu. Nah, ini contoh jawaban esai saya misalnya kan. Nah, ini nggak mungkin kita mau menghitungnya satu-satu Bapak Ibu. Nah, jadi ketika Bapak Ibu ingin menghitungnya, tinggal Bapak Ibu blok yang Bapak Ibu inginkan jumlahnya. Nah, sudah terblok seperti ini. Bapak Ibu ke pojok sebelah kiri Bapak Ibu. Nih, nampak nggak Bapak Ibu? Nah, di pojok sebelah kiri ini tinggal Bapak Ibu klik. Nah, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ada jumlah page. Ini page halaman Bapak Ibu. Word ini kata. Kemudian karakter no spasi. Nah, ini yang Bapak Ibu kita masukkan. Atau karakter ini dengan spasi. Nah, kalau tanpa spasi berarti murni hurufnya atau angkanya. Kalau with spasi berarti tidak murni. Artinya tidak murni ini ada spasinya Bapak Ibu, ada yang kosong. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu ya cara kita untuk mengecek jumlah karakter Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengisi di Word. Karena kalau Bapak Ibu mengisi di si PKB-nya, maka nanti waktunya akan habis Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu ketik sudah panjang lebar nanti hilang. Sayang Bapak Ibu. Nah, nanti bahan yang Bapak Ibu ketikan esainya di Word ini, Bapak Ibu simpan, jangan sampai hilang. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan terkait cara menghitung karakter atau huruf yang ada di Word Bapak Ibu. Oke, mungkin Bapak Ibu cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa Bapak Ibu bergabung pada grup WA Bapak Ibu ya. Masing-masing jenjang yang insya Allah akan kita kontrol, akan kita lakukan pendampingan pada Bapak Ibu masing-masing jenjang Bapak Ibu. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Oke, terima kasih Pak Andri. Mungkin ini sudah banyak pertanyaan dari Bapak Ibu terkait bagaimana pendaftaran CGP ini di angkatan 11. Mungkin ini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan apa yang harus dipersiapkan. Nah, tadi esai, CV atau biodata, foto, KTP, ijazah. Ingat Bapak Ibu, ini ijazah yang terakhir Bapak Ibu ya. Kalau yang atau S1. Kalau misalnya S1-nya yang terakhir, Bapak itu yang di-upload. Kemudian fakta integritas Bapak Ibu, ini pastikan menggunakan materai yang asli ya Bapak Ibu, bukan materai elektronik atau materai bekas karena akan terdeteksi bahwa ini materai sudah dipakai. Kemudian surat pembagian tugas, bukan surat keterangan mengajar ya Bapak Ibu ya. Surat pembagian tugas ini untuk guru itu tercantum berapa jamnya mengajar. Kemudian kalau untuk kepala sekolah, SK pengangkatan kepala sekolah. Surat izin atasan kalau untuk guru dari kepala sekolah, kalau kepala sekolah ini bisa dari pengawas atau dinas. Kemudian
untuk RPP ini Bapak Ibu, RPP atau modul ajar ini Bapak Ibu pilih yang paling dikuasai, itu formatnya juga sudah ada disediakan. Tapi kalau Bapak Ibu untuk memodifikasi, paling tidak item-item yang komponen-komponen pentingnya itu tidak dihilangkan ya Pak Andri ya. Kalau amannya sih menurut pengalaman yang sudah kami lakukan, kami membuat sesuai dengan format yang sudah disediakan Bapak Ibu. Kalaupun Bapak Ibu mengajar tematik, misalnya masih menggunakan kurikulum 2013, ambil satu muatan pelajaran saja. Karena ini kan nanti simulasinya adalah 10 menit. Jadi kan mungkin tidak akan tercapai kalau Bapak Ibu memasukkan 2 atau 3 mata pelajaran. Kemudian Bapak Ibu untuk hal-hal yang perlu dihindari, ini mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pernah mendaftar di angkatan sebelumnya, tidak lolos, mau mencoba mendaftar. Mungkin bisa direfleksikan kemarin apa nih yang harus diperbaiki. Ingat Bapak Ibu, esai yang sudah kita isi atau sudah kita kirim pada mendaftar CGP sebelumnya, kalau bisa itu jangan di-copy paste semua. Adalah modifikasi ya Pak Andri ya. Walaupun itu hasil dari tulisan Bapak Ibu sendiri. Nanti khawatirnya akan terdeteksi plagiat karena sudah menjadi haknya mereka jawaban itu. Kemudian Bapak Ibu juga tadi sudah disampaikan Pak Andi ya untuk hal yang lainnya ini perlu kita perhatikan. Harapannya bisa lolos dulu di tahap 1 ini pada tahap administrasi ini. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Sebelumnya kami ingatkan Bapak Ibu untuk link absen ada di kolom chat. Silakan Bapak Ibu mengisinya terlebih dahulu. Begitu juga untuk grup. Kita sudah membuat grup TK, SD, SMP, SMA, SMK. Nanti silakan Bapak Ibu juga bergabung di grup ini masing-masing sesuai jenjangnya. Karena setelah kegiatan hari ini kita akan mengadakan pendampingan secara luring Bapak Ibu. Oke, itu sebagai informasi. Selanjutnya saya persilakan untuk sesi pertama 3 pertanyaan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu raise hand yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya terkait pendaftaran CGP angkatan 11? Halo Bapak Ibu. Dari pendapat Bapak Ibu raise hand. gajah G. Bapak Ibu yang tidak bisa memindai barcode, bisa ini sudah ada di link chat ini untuk grup WA-nya masing-masing. Oh, ini ada pertanyaan di kolom chat ini. Mungkin bisa nanti Pak Yudi ya izin bertanya dari Pak Saiful Amin. Apakah di wilayah Singkawang ini mendapatkan sasaran TGP Dasus untuk angkatan CGP 11? Karena saya lihat di surat edaran tidak ada nama kota Singkawang untuk sasaran TGP Dasus. Gimana mungkin bisa dibantu menjawab oleh Bapak Yudi Firman? Silakan Baik, Pak Yudi. Bu Liza, terima kasih. Pertanyaan terkait dengan pendidikan guru penggerak daerah khusus untuk daerah Kota Singkawang memang kita tidak pernah ya selama ini. Untuk daerah khusus itu ditujukan untuk daerah yang susah sinyal sebetulnya. Nah, untuk PGP 10 ini 11 ya, 11 kita ada 2 kabupaten. Kabupaten Payung Utara dan Bengkayang. Jadi khusus untuk Singkawang kita reguler. Nah, jadi sekali lagi untuk yang daerah khusus memang ditujukan kepada daerah yang kesulitan untuk sinyal ya, karena nanti dari daerah khusus itu sendiri mereka punya pola yang berbeda. Kalau kita yang reguler kita menggunakan ada namanya fasilitator dan pengajar praktik.
Nah, tetapi kalau untuk daerah khusus hanya fasilitator yang berfungsi juga sebagai pengajar praktik. Demikian Ibu, Bu Liza, makasih. Oke, terima kasih Pak Yudi. Tadi Pak Saiful ya, bahwa untuk angkatan 11 ini, khusus Kalimantan Barat hanya 2 kabupaten, yaitu Kayong Utara dan Bengkayang. Kalau angkatan 5 sebelumnya ya Pak Andri ya, itu ada SUS itu adalah Sekadau, Kabupaten Sekadau. Jadi selain ini adalah reguler Bapak Ibu, yang reguler kegiatannya seperti yang sudah terlaksana di Kota Singkawang sebelumnya. Oke, bagaimana Pak Saiful Amin atau Bapak Ibu yang lainnya? Silakan Bapak Ibu bertanya, mumpung masih ada waktunya, sisa sekitar 10 menit. Ada yang raise hand nih? Saya cek dulu. Saya Bu dari SLB. Ya, Bapak Ruli. Oke, silakan Pak. Sebutkan nama dan instansinya ya Pak. Ya, saya Ruli Kusnandar, saya guru SLB di Bukit Batu. Yang Iya, ingin tanyakan, kami kan sekolah khusus Bu ya, iya. bukan sekolah reguler, dan anak-anak kami itu memang memerlukan pelayanan khusus dalam hal pembelajaran. Nah, saat mengupload RPP, apakah boleh kami mengupload RPP yang menjadi program khusus untuk bagi pembelajaran buat anak itu gitu. Dan kebetulan apakah pembelajaran RPP itu kebetulan kan kita pengalaman PJJ sebelumnya itu saya punya RPP yang sifatnya daring untuk mempersiapkan kelak nanti saat simulasi itu supaya simpel gitu Bu, seperti itu. Karena kalau kalau luring dengan waktu yang sangat terbatas untuk anak SDB kayaknya agak-agak susah seperti itu. Nah, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ruli Kusnandar dari SLBN Singkawang. Kita tampung dulu ya Bapak Ibu. Mungkin masih ada yang lain? Yes. Oke, silakan Bapak Ibu. Sebenarnya enggak ada lagi ya Pak Andri. Ibu, saya mau bertanya. Oke, silakan Bu Fitri ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan, jika di sekolah itu mengajar kelas 5, terus jika saya mau ambil RPP di kelas 4, apakah itu bisa untuk CGP? Terima Oke, kasih. ada lagi Bu? Oke, itu aja Terima ya. kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Fitri. Kita tampung satu lagi pertanyaan Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Oke, baik. Kalau tidak ada, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, Pak Ruli tadi berkaitan dengan RPP, apakah boleh sesuai dengan sekolahnya masing-masing ini? Kebetulan Pak Ruli ini adalah guru SLB, dan apakah boleh pembelajaran dalam bentuk daring? Bagaimana Pak Halid atau Pak Yudi? Pak Andi? Oke, terima kasih Pak Ruli. Izin Pak Andri. untuk menjawab pertanyaannya, apakah boleh ya menyesuaikan dengan kondisi yang ada? Ya, ya Bapak. Ya Bapak, untuk RPP kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita, kondisi real yang ada.
Jadi ketika Bapak berada di sekolah SLB, gunakanlah RPP yang berlaku di situ. Yang penting komponen-komponen RPP pada yang diinginkan itu tercantum di situ. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk RPP itu tidak kaku Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah kita. Apakah boleh secara daring? Nah, tinggal nanti Bapak pikirkan karena ini nanti kan RPP ini digunakan untuk simulasi mengajar. Nah, ketika Bapak Ibu menampilkan RPP daring, nah itu tolong diperhatikan lagi RPP ini apakah bisa nanti pada saat Bapak Ibu simulasikan itu bisa digunakan secara daring. Nah, kalau saran saya, memang kalau untuk RPP, gunakanlah RPP luring. Nah, karena pada saat kami mendaftar CGP lalu, itu kan masih dalam kondisi, kalau tidak salah, daring ya. Jadi kami diminta untuk untuk ini, untuk simulasi mengajar, kami diminta untuk RPP yang secara luring, Bapak Ibu. Jadi seolah-olah kami mengajar nih ada murid. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi terkait untuk RPP daring atau luring. Jadi saya harapkan gunakanlah RPP yang luring. Jadi ketika kita diminta simulasi mengajar, kita itu kan walaupun tidak ada muridnya nanti, tapi kita diminta untuk mengajar secara luring Bapak Ibu. Nah, jadi buatlah RPP secara real, nyata sesuai dengan keadaan sekolah Bapak Ibu dan gunakanlah yang secara luring. Seperti itu. Demikian Pak Ruli. Ya, Pak. Makasih Pak penjelasannya. Oke, Oke, terima baik kasih Pak Bapak. Ruli. Terima kasih Pak Andri. Jadi Pak Ruli, nanti pada saat simulasi mengajar ini, kegiatan pembelajaran yang kita desain kan luring, tapi kita tidak melibatkan peserta didik, Pak. Hanya gurunya saja, seolah-olah peserta didiknya ada. Gitu, Pak ya. Jadi nanti fokus kameranya itu ke gurunya saja. Oke, baik. Udah ya Pak Ruli ya. Oke, tetap semangat ya Pak untuk SLB bisa bergabung di tahun ini. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Bu Fitri, ini apakah boleh nih kita mengupload RPP-nya ngajarnya di kelas 5, tapi buat RPP-nya kelas 4? Nah, mungkin bisa dibantu Pak Halid atau Pak Fyudi. Baik, makasih Bu Lisa. Pertanyaannya bagus sekali. Ini pengalaman saya Bu ya, Pak. Pada waktu saya mengupload RPP di angkatan kelima, itu saya mengupload RPP yang saya kuasai. Nah, jadi pada waktu saya simulasi mengajar, itu memang pada waktu itu masih pandemi ya. Betul tadi kita menggunakan yang RPP yang luring. Jadi seolah-olah anak-anak ada di depan kita. Jadi saran saya, kita mengajar itu harus betul-betul komplit dari pendahuluan, kemudian inti sampai penutup. Nah, tapi kita ingat, kita diberikan waktu terbatas 10 menit. Sehingga nanti Bapak Ibu mulai dari pengecekan daftar hadir, itu pandai-pandai membagi waktunya, sampai nanti Bapak Ibu mungkin menugaskan menggunakan LKPD dan sebagainya. Jadi prinsipnya, sintak untuk mengajar itu Bapak Ibu harus lengkap. Tidak masalah untuk materi, saya kira dari asesor juga tidak materi, tetapi bagaimana kelengkapan Bapak Ibu dan interaksi Bapak Ibu dengan kalau ada siswa itu. Nah, jadi memang kami harapkan, kita harapkan itu nanti Bapak Ibu bertindak seolah di kelas seperti biasa, tanpa ada bahasanya keraguan untuk melakukan satu tindakan. Nah, tindakan itu bisa berupa bagaimana nanti Bapak Ibu untuk mengajak siswa kita atau murid kita itu berinteraksi. Nah, jadi Bapak Ibu paham lah itu maksudnya ya. Jadi kalau sudah kita simulasi dulu, kita sebelum kita lakukan simulasi, Bapak Ibu bisa minta bantuan temannya, mungkin untuk mengingatkan sekiranya ada sintak-sintak dalam pengajaran yang kita lupa. Mungkin berdoa juga itu Bapak Ibu, jangan sampai lupa. Kemudian refleksi yang di akhir itu juga kami sarankan jangan lupa. Memang suatu hal yang barangkali perlu latihan.
Jadi silakan Bapak Ibu, saya sendiri menggunakan materi aplikasi perangkat lunak. Kebetulan saya di SMK, di STM itu di bangunan, saya mengajar kewirausahaan. Tapi saya karena menguasai tentang interior, saya ngambil materi tentang interior. Alhamdulillah karena kita menguasai, jadi kita lebih nyaman pada waktu itu. Demikian Ibu Bapak yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Kembali ke Bu Liza. Oke, terima kasih Pak Yudi. Inti, oke, gimana Bu Fitri? Intinya RPP yang Ibu kirim itu adalah RPP yang paling Ibu kuasai ya Bu ya? Jadi intinya jika saya menguasai di kelas 4, misalnya materi yang kelas 4, berarti boleh ya bisa ya diinikan ke CGP itu. Apakah didengar Iya. Ibu? Jadi di situ juga memang kita kan memang ada mengupload SK pembagian tugas ya Pak Andri ya. Memang di SK pembagian tugas itu ada. Nanti juga akan terlihat kita mengajar di kelas berapa. Tapi tidak juga menutup kalau bisa sesuai dengan kelasnya silakan. Tapi tidak juga bisa menutup kemungkinan kalau Ibu lebih menguasai yang lain itu pun tidak masalah. Yang penting formatnya sudah disesuaikan dengan apa yang diminta dan nanti pada saat simulasi tahap 2 Ibu menguasai RPP tersebut. Itu yang paling penting. Yang Baik, penting Bu, RPP itu walaupun kelas 4 buatan Ibu. Nah, bukan buatan orang lain ataupun menjiplak. Itu yang paling penting buatan sendiri. Iya. Terima kasih Ya Bu atas Fitri ya, penjelasannya. sama. Baik. Oke, gimana Pak Andri? Oke, baik Bapak Ibu, eh, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan ya. Sesuai dengan waktu yang sudah kita share bahwa kegiatan akan kita mulai dari pukul 13 sampai dengan pukul 15.30. Jadi Bapak Ibu untuk koordinasi selanjutnya kita ada di grup yang sudah dibuat masing-masing tadi. Perlu kami informasikan untuk TK dan SD. Nah, besok itu akan ada pembimbingan secara luring. Silakan Bapak Ibu informasikan dengan rekan guru yang ingin bergabung, yang ingin menyelesaikan esai CV-nya ataupun unggah berkasnya. Jadi Bapak Ibu siapkan dulu berkasnya Bapak Ibu. Nanti kami akan mendampingi bagaimana cara mengunggahnya, terus apa yang harus diisi ataupun apa yang harus dihindari. Itu akan kami dampingi, tapi syaratnya Bapak Ibu harus menyiapkan dulu ya berkas-berkas yang diperlukan. Seperti surat izin atasan, SK pembagian tugas, ijazah, dan lainnya itu sudah Bapak Ibu siapkan. Untuk yang esai, Bapak Ibu pastikan mengetiknya ke Word terlebih dahulu, karena kalau Bapak Ibu mengisi secara langsung, itu Bapak Ibu ada batas waktunya. Kalau kelamaan nanti sudah tidak bisa tersimpan, waktunya sudah habis. Jadi sekali lagi kami informasikan bagi Bapak Ibu besok yang ingin bergabung, khususnya yang TK, SD, kalau yang untuk SMP silakan berkoordinasi dengan koordinatornya, mau tempatnya di Dinas Pendidikan atau di sekolah lainnya, begitu juga dengan SMA, SMK nanti dikoordinator oleh Pak Yudi dan juga Pak Agus ya. Silakan Bapak Ibu bergabung karena kesempatan ini tidak akan datang 2 kali. Mudah-mudahan besok bisa hadir. Rencananya nanti informasi lebih lanjut itu ada di grup. Itu setelah kegiatan belajar mengajar ya Bapak Ibu di Aula Dinas Pendidikan Kota Singkawang. Siapkan berkasnya jangan lupa. Pastikan Bapak Ibu mulai dari niat, hati, dan keinginan masing-masing, bukan paksaan, karena kita ingin menjadi orang yang ingin selalu melakukan perubahan. Nah, itu yang kita harapkan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya dari awal sampai akhir. Jangan mengisi absen kehadiran. Mohon jika dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Jika masih ada banyak pertanyaan, silakan saja Bapak Ibu boleh lewat Japri atau lewat grup kelompok.
Jadi sekali lagi demikian untuk acara ini. Saya mengingatkan kembali Bapak Ibu, batas submit kirim berkas terakhir tanggal 27 Oktober 2023 pukul 23.59. Oke. Mudah-mudahan bisa submit semua. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya buka dengan pantun, maka saya akhiri juga dengan pantun. Bunga kenanga jadi hiasan, harum semerbak Cakep. di taman. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mobil tank ditimpa kayu. Thank Thank you. Ini you. pantun Pak Andri. Thank you. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, boleh live. Kan Bapak Ibu silakan live, kemudian absen, jangan lupa ya. Finger. Udah tadi. Oh, lupa. Alhamdulillah, makasih.